Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wabihi nasta'inu ala umuri dunia waddin. Wa ala alihi wassobi ajmain, amma ba'du. Yang saya hormati Bapak dosen Dr. Sobirin MPD selaku dosen pengampu mata kuliah Manajemen Laboratorium Pendidikan, serta yang saya hormati rekan-rekan mahasiswa Manajemen Pendidikan Islam Eksekutif semester 4. Puji dan syukur kita panjatkan kehadirat Allah yang Maha Ghafur. Sholawat beserta salam semoga tetap tercurah limpahkan kepada junjungan alam, yakni Habibana wa Nabiyana wa Maulana Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Tak lupa pada keluarganya, sahabatnya, tabiin tabiatnya, serta kita selaku umatnya. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Alhamdulillah, pada kesempatan kali ini Allah Subhanahu wa Ta'ala telah memberikan kepada kita nikmat iman, nikmat Islam, dan nikmat sehat, sehingga kita masih bisa berkumpul pada presentasi mata kuliah Manajemen Laboratorium Pendidikan tentang pengelolaan laboratorium komputer. Terlebih dahulu di sini saya akan memperkenalkan diri. Perkenalkan, nama saya Gina Cynthia dari kelompok 2. Di sini kebetulan saya sebagai moderatornya, dan di sini saya akan memperkenalkan rekan-rekan kelompok 2. Di sini yang pertama ada Alif Sehul Munir, dan yang kedua ada Bu Elis Apriani, dan yang ketiga ada saya sendiri Gina Cynthia, dan yang keempat ada Gita Puspita, dan yang kelima ada Pak Solihat. Ya, untuk mempersingkat waktu, langsung saja kita buka presentasi ini dengan ucapan basmalah bersama-sama. Bismillahirrohmanirrohim. Ya, langsung saja untuk mempersingkat waktu, langsung kepada tujuan utama, yaitu pemaparan materi, yang kebetulan pemateri pertamanya adalah saya sendiri. Di sini saya akan sedikit memaparkan tentang pengertian laboratorium komputer. Laboratorium komputer adalah tempat riset ilmiah, eksperimen, pengukuran ataupun pelatihan ilmiah yang berhubungan dengan ilmu komputer dan memiliki beberapa komputer dalam satu jaringan untuk penggunaan oleh kalangan tertentu. Ya, mungkin itu singkat saja pengertian dari laboratorium komputer. Dan untuk yang selanjutnya di sini ada tujuan dari pengelolaan laboratorium komputer. Yang pertama di sini kebutuhan alat dan bahan laboratorium komputer lebih terorganisir dengan baik dengan adanya pengelolaan laboratorium komputer. Dan yang kedua di sini ada semua alat dan bahan di laboratorium komputer akan mudah terdeteksi dan mempermudah laboran untuk mengecek ketersediaan bahan praktikum atau perlengkapan yang lainnya, karena semua yang ada di laboratorium sudah terinventaris secara rapi. Dan yang terakhir di sini ada semua aktivitas laboratorium komputer mudah dikontrol dengan adanya administrasi yang baik untuk mencapai optimalisasi penggunaan laboratorium. Dan di sini juga terdapat ada manajemen laboratorium komputer.
salah satu komponen yang sangat menentukan dalam upaya optimalisasi teknologi informasi dan komunikasi sebagai alat bantu pembelajaran adalah keberadaan laboratorium komputer. Sebagaimana diatur dalam Permendiknas nomor 24 tahun 2007 tentang standar sarana dan prasarana sekolah, berfungsi sebagai tempat mengembangkan keterampilan dalam bidang teknologi informasi dan komunikasi. Mengingat pentingnya laboratorium komputer, maka perlu dilakukan upaya manajemen laboratorium komputer yang baik untuk mendukung peran dan fungsi laboratorium secara optimal. Mungkin cukup sekian yang bisa saya paparkan. Untuk materi yang selanjutnya saya persilakan kepada rekan saya yang lainnya. Terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Gita Puspita, mahasiswi Sidno Al-Farabi Pangandaran, Prodi Manajemen Pendidikan Islam semester 4 kelas karyawan, akan memaparkan sedikit tentang fungsi dan peran lab komputer. Nah, apa saja fungsi dan peran lab komputer itu? Yang pertama adalah pusat pelatihan dan sumber pembelajaran. Yang kedua, pusat penelitian dan pengembangan bagi pendidik di sekolah. Yang ketiga, sarana pembelajaran berbasis teknologi informasi dan komunikasi. Yang keempat, layanan pengembangan wawasan dan keterampilan di bidang TIK. Yang kelima, penunjang pengembangan produk inovasi dan kreasi di bidang teknologi informasi. Dan yang terakhir adalah penunjang proses pembelajaran dan praktikum di dalam berbagai ilmu seperti IPA, multimedia, bahasa, dan desain grafis. Kita lanjutkan kepada objek laboratorium komputer. Apa sajakah objek itu? Yang pertama ada ruang laboratorium, yang kedua ada peralatan utama dan peralatan pendukung, yang ketiga ada peralatan administrasi lab, yang keempat ada perabotan dan mobiler, yang kelima ada listrik dan penerangan, yang keenam ada training objek dan peralatan praktikum, dan yang terakhir adalah aparatur, instrumen, dan perlengkapan percobaan. Nah, apa sajakah peralatan utama dan pendukung lab komputer itu? Yang pertama, peralatan utamanya adalah ada komputer, meja komputer, LCD proyektor dan layar proyektor, dan tentunya papan tulis. Dan apakah peralatan pendukung di dalam lab komputer itu? Yang pertama, jaringan internet. Yang kedua, local area networking atau LAN. Yang ketiga, program sistem operasi. Yang keempat, program aplikasi Office. Yang kelima ada program desain grafis. Yang keenam ada program antivirus, dan yang terakhir adalah pendingin ruangan. Mungkin hanya itu yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Elis Apriani dari MPI 4 Eksekutif. Di sini saya akan menjelaskan mengenai perencanaan tata ruang laboratorium. Menurut Permendiknas nomor 24 tahun 2007, standar ruang laboratorium komputer semestinya dapat menampung minimum 1 rombongan belajar yang bekerja dalam kelompok 2 orang. Rasio minimum ruang ruas laboratorium komputer adalah 2 meter persegi per peserta didik. Untuk rombongan belajar dengan peserta didik kurang dari 15 orang, luas minimum laboratorium komputer 30 meter persegi. Lebar minimum ruang laboratorium komputer adalah 5 meter. Desain ruang laboratorium komputer dapat dirancang dengan beberapa alternatif desain. Secara umum, ada 2 desain tata letak ruang laboratorium komputer. Yang pertama, desain klasik, dan kedua, desain alternatif. Desain klasik. Desain ini dirancang seperti kebanyakan tata ruang kelas. Guru berada di depan, dilengkapi dengan 1 unit komputer, layar proyektor, dan papan tulis.
Meja komputer siswa disusun dalam beberapa baris dan beberapa lajur menghadap ke arah depan. Ada kelebihan dan kekurangan dari desain klasik ini. Kelebihannya yaitu siswa lebih mudah mengikuti setiap tahap pembelajaran karena arah pandangan ke depan, dan guru dapat menjadi sentral perhatian siswa. Kelemahan desain klasik ini, yang pertama, ruangan menjadi sempit, dan yang kedua, guru kesulitan untuk melakukan pemantauan aktivitas siswa, terutama untuk siswa yang duduk di bagian belakang. Desain yang kedua yaitu desain alternatif. Desain ini dirancang sedemikian rupa memungkinkan guru untuk moving memantau seluruh aktivitas siswa. Desain ini memiliki kelebihan dan kekurangan tersendiri. Kelebihan dari desain alternatif ini, yang pertama, guru dapat bergerak leluasa di seluruh ruangan rem. Yang kedua, ruang kelas akan terkesan lebih luas. Kekurangan dari desain alternatif ini yaitu yang pertama, siswa lebih cepat lelah lehernya atau kepalanya karena harus membagi arah pandangan ke depan kelas dan ke depan komputer. Yang kedua, siswa kurang memberi perhatian kepada instruksi guru karena posisi guru tidak langsung di hadapannya. Demikian materi yang dapat saya sampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Alif Syahul Munir, semester 4, kelas karyawan MPI eksekutif, kelompok 2. Di sini akan membacakan materi mata kuliah manajemen laboratorium komputer. Beberapa persoalan yang seringkali dihadapi dalam pengelolaan laboratorium komputer adalah permasalahan virus pada komputer, perawatan hardware, dan juga permasalahan terhadap situs-situs yang bisa memberi dampak negatif terhadap siswa. Berikut diuraikan tentang tata laksana penanganan sebagai berbagai permasalahan yang sering dijumpai di laboratorium komputer. Yang pertama, penanganan virus. Yang kedua, penanganan situs negatif. Untuk selanjutnya, kesimpulan melalui serangkaian kegiatan pengelolaan laboratorium komputer yang baik berupa kegiatan perencanaan, pelaksanaan, pemeliharaan, dan penanganan berbagai permasalahan secara tepat. Diharapkan laboratorium komputer dapat menjalankan peran dan fungsinya dengan baik sebagai sarana akselerator bagi kemajuan proses pembelajaran di sekolah. Mungkin cukup sekian dari kami. Bila taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mungkin cukup sekian pemaparan materi dari kelompok kami tentang pengelolaan laboratorium komputer. Terima kasih juga kepada rekan-rekan semua kelompok 2 yang telah ikut berpartisipasi dalam kegiatan presentasi kali ini. Mohon maaf dari kami bila masih banyak kekurangan dan kurang maksimal dalam menyampaikan materi. Mohon maaf yang sebesar-besarnya. Serta saya ucapkan terima kasih kepada Bapak dosen, Bapak Dr. Sobirin MPD selaku dosen pengampu mata kuliah manajemen laboratorium pendidikan yang telah membimbing kami dalam kegiatan presentasi kali ini. Ya, mungkin nanti untuk sesi tanya jawabnya bisa dibuka di grup WA ya, grup WA kelas
MPI Eksekutif semester 4. Mungkin cukup sekian dari kelompok kami. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.